فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azzakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah sampaikan pasal yang ke-8, yaitu bahwa al-firaqul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, mengklaim sebagai pengikut manhaj salafus salih ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi klaimnya mereka atau pengakuan mereka adalah pengakuan yang kosong dari bukti dan kosong dari dalil, sehingga pengakuan mereka itu tak ubahnya bagaikan pengakuan orang-orang Yahudi dan Nasara ketika mereka mengaku kalau mereka itu adalah penghuni surga. Mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Maka Allah jawab pengakuan mereka itu dengan sabdanya tilka amaniyuhum. Itu hanyalah sebagai angan-angan mereka saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkan burhanakum, dalil-dalil kalian kalau kalian itu benar. Pengakuan firaqul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, bahwa mereka pengikut manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah, tak ubahnya bagaikan pengakuan Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan bahwa tidaklah aku menunjukkan kepada kalian kecuali jalan keselamatan. Karena itulah maka pengakuan firaqul mubtadi'ah, kelompok-kelompok bid'ah, bahwa mereka pengikut manhaj salafus salih ahli sunnah wal jamaah adalah pengakuan yang berakhir dengan kehancuran dan kebatilan. Seperti ungkapan sebuah syair, wadda'awa ma lam tuqimu 'alaiha bayyinatun abna'uha ad'iya. Pengakuan selama tidak dibangun di atasnya bayyinat, bukti-bukti dan dalil-dalil, abna'uha ad'iya, hasilnya adalah kehancuran. Maka pengakuan semata tanpa bukti ataupun tanpa dalil akan tertolak. Seperti ungkapan sebuah syair, wa kullun yadda'i waslan bil laila, semua mengaku ada hubungan cinta dengan Laila. Wal laila la tuqirru lahum bidzaka, sedangkan Laila tidak mengakui cintanya mereka. Disebutkan di sini oleh al-mu'allif halaman 61, فَمِنْ دَعَاوَى الْعَرِيضَةِ الَّتِي شَرَّفَتْ وَغَرَبَتْ هُنَا وَهُنَاكَ مَا قَالَهُ الْحَسَنُ الْبَنَّا. Di antara pengakuan-pengakuan yang muncul, allati syarraqat wa gharrabat, yang memenuhi timur dan barat, di sini dan di sana, adalah ungkapan Hasan al-Banna, muassis Hizbul Ikhwanil Muslimin. Ia adalah pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin, di mana organisasi Ikhwanul Muslimin ini didirikan di kota Iskandariyah, Mesir, pada tahun 1347 Hijriah. Dan pemikiran utama dari gerakan Ikhwanul Muslimin ini adalah pertama, menyepelekan dakwah kepada tauhid.
Karena mereka beralasan bahwa kesyirikan yang tersebar di kalangan umat saat ini bukan kesyirikan dalam hal ibadah, sehingga tidak perlu mendakwahkan tauhid. Tetapi kesyirikan yang menyebar di seluruh penjuru dunia itu adalah syirkus siyasi, kesyirikan dalam hal politik. Karenanya dakwah mereka lebih menitik beratkan kepada politik ketimbang menitik beratkan kepada tauhid. Kemudian pemikiran mereka yang paling menonjol yang kedua, seperti yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali, adalah bahwa mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah di dunia dengan cara mengkudeta. Dengan cara mengkudeta, yakni menggulingkan pemerintahan yang ada dan diganti dengan pemerintahan yang baru tanpa melihat sisi maslahat dan sisi mudaratnya. Dan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin yang lainnya sangat banyak yang bertentangan dengan dasar-dasar prinsip Islam. Namun walau demikian ternyata Hasan al-Banna, penggagas ataupun pendiri Hizb Ikhwanul Muslimin ini, dia mengatakan, "Ya qaumana, hei kaum kami, inna nunadikum, sesungguhnya kami menyeru kalian, wal Qur'anu fi yaminina, Al-Quran ada di tangan kami, was sunnah fi shimalina, dan as-sunnah ada di tangan kiri kami, wa amalus salafis salihin min abna'i hadhihi al-ummah qudwatuna, sedangkan amalan para salafus salih dari generasi umat ini qudwatuna adalah panutan kami." Ini pengakuan Hasan al-Banna. Qultu, aku katakan, inna hadhihi ad-da'wa al-khawiyata 'anil burhan yubtiluha min asasiha al-mabadi allati yaqumu 'alayha hizbul ikhwanil muslimin min al-mu'assis ila asghar munazzar fihim. Sesungguhnya pengakuan yang kosong dari dalil dan bukti ini digugurkan oleh konsep yang dibangun Hizb Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Minal muassis, dari mulai pendirinya, yakni Hasan al-Banna, ila asghari munazzari fihim, sampai para pemikir yang telah terimnya. Ucapan Hasan al-Banna yang mengatakan bahwa amalus salaf, amalan para salafus salih adalah contoh ataupun panutan kami, itu ternyata digugurkan dengan konsep yang dia buat sendiri di dalam gerakan Ikhwanul Muslimin. Walastul an bisadadi bayani dzalika tafsiliyan. Aku tidak akan menjelaskan hal itu secara terperinci saat ini. Faqad kufina dzalika fi 'adadin min al-mu'allafat al-mawjudah fi zamanina hadha. Karena kita telah dicukupkan dengan beberapa karya-karya yang telah ada di zaman kita ini, yang menjelaskan betapa bertolak belakangnya antara ucapannya dengan amalannya. Faminzulkumul mu'allafat, di antara karya-karya itu yang menjelaskan betapa jauhnya sesungguhnya Hasan al-Banna dari amalan salafus salih adalah sebuah karya yang berjudul At-Tariq ila Jama'atul Waqafat ma'a kitab lid'awat lid'u'ati faqat. Kemudian kitab Adwa'u Islamiyatun ala aqidati Sayyid Qutb wa fikrihi. Juga kitab Maqaim Sayyid Qutb di Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Awasim bima kata Sayyid Qutb min al-Qawasim. Juga kitab Al-Mawd Az-Zallal fi Aqfa'il Bullal, atau Mawriduz Zallal fi Aqfa'il Bullal. Kemudian juga kitab Da'watul Ikhwanil Muslimin fi Mizan Islam. Juga Haqiqatud Da'wah ila Allah Ta'ala. Juga kitab Al-Qudbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha.
wa ghairuha katsir, dan yang lainnya banyak sekali. Walakin aktafi bi ibtal hadhihi ad-da'wa bima qalahu Hasan al-Banna haitsu qala, akan tetapi dalam kesempatan ini aku akan cukupkan untuk menggugurkan pengakuan Hasan al-Banna adalah dengan ucapannya sendiri, di mana dia mengatakan, "Fal na'mal fima ittafaqna 'alaihi wa liya'dhar ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi." Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati di dalamnya, dan kita saling memaafkan atau saling memaafkan antara sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam perkara yang kita perselisihkan di dalamnya. Ini ucapan Hasan al-Banna. Isinya adalah racun, namun gambaran luarnya adalah mati. Kenapa kita katakan bahwa ucapan ini isinya adalah racun? Karena siapapun orangnya yang mengikuti prinsip ini atau kaidah ini, maka dia akan kompromi dengan berbagai macam kebatilan. Dia akan kompromi dengan berbagai macam kebid'ahan. Bahkan dia akan kompromi dengan berbagai macam kekufuran. Makanya Syekh Ubaid al-Jabiri ketika disampaikan ucapan Hasan al-Banna ini kepada beliau mengatakan, dari kaidah inilah bertolaknya propaganda teologi pluralis. Teologi pluralis itu adalah seruan penyatuan agama. Seruan penyatuan agama ini bertolak dari kaidah yang digagaskan oleh Hasan al-Banna. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan sebagian kita dengan sebagian yang lain dalam perkara yang kita berselisih di dalamnya. Kita tidak boleh melihat dari agama apa sebulan, Yahudi, Nasrani, Majusi, atau yang lainnya. Kita lupakan dulu dari agama apa dia datang. Yang paling penting adalah kita kerjasama dalam apa yang kita sepakati. Kita tidak boleh melihat dari kelompok mana di bulan, dari Syiah atau Sufi atau Rafidhi atau Ahlus Sunnah. Kita lupakan dulu perbedaan-perbedaan itu, dan sekarang kita sepakati apa yang kita jadikan tujuan bersama. Ini ikhwan muslimin. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah, berkata Syekh bin Baz rahimahullah, amma udhru ba'dina li ba'din bima ikhtalafna fihi falaysa ala itlaqihi. Kata Syekh bin Baz, adapun memberikan uzur sebagian kita kepada sebagian yang lainnya dalam perkara yang kita perselisihkan di dalamnya, falaysa ala itlaqihi, maka tidaklah secara mutlak harus begitu. Fama kana min masail al-ijtihad allati yaqtadiluha fal wajib adam al-inkar fiha. Maka perselisihan yang termasuk bagian dari perkara-perkara ijtihad yang luput dalilnya, yang wajib adalah untuk tidak memberikan pengingkaran di dalamnya. Amma ma khalafa nas min al-kitab wa sunnah fal wajib al-inkaru ala man khalafa an-nas. Adapun yang menyelisih nas dari kitab dan sunnah, maka yang wajib adalah memberikan pengingkaran kepada siapa saja yang menyelisih an-nas. Ini kata Syekh bin Baz. Wa qala Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan berkata, hafizahullah, asna'u raddihi ala ahadihim, ketika membantah kepada salah seorang dari kalangan mereka ikhwan muslimin, wa hadhihi ad-da'watu, seruan ini, yakni seruan yang dikumandangkan oleh Hasan al-Banna,
yumkin an yunadiya biha ayyu mukhalifin walau 'azamat mukhalafatuhu. Adalah sangat memungkinkan untuk dipropagandakan oleh orang-orang yang menyimpang sebesar apapun penyimpangannya. Maksudnya bahwa semua ahli bid'ah itu mereka akan bersembunyi di balik kaidah yang digagaskan Hasan al-Banna. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya. Sudah, lupakan walaupun akidah kita beda. Lupakan walaupun manhaj kita berbeda. Maka sungguhnya kaidah yang digagaskan oleh Hasan al-Banna ini akan dijadikan senjata utama oleh kalangan ahli bid'ah. Lakinnaha, akan tetapi la tajri ma'a baqa'i 'ala al-mazahib al-batilah. Kata Syekh, tidak ada manfaatnya bila tetap berada di atas mazhab yang batil. Wa qala Syekh Bakr Abu Zaid, berkata Syekh Bakr Abu Zaid, wa hadha taqidun hadithun fasidun. Kaidah ini adalah kaidah yang bid'ah, fasidun, kaidah yang rusak. إذ لا عذر لمن خالف في قواطع الأحكام في الإسلام فإنه بإجماع المسلمين لا يسوغ العذر ولا التنازل عن مسلمات الاعتقاد. Kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid, kaidah ini adalah kaidah yang bid'ah, kaidah yang rusak, sebab tidak ada uzur bagi siapa yang memiliki prinsip hukum-hukum Islam. Karena sesungguhnya dengan kesepakatan kaum muslimin tidak ada uzur di dalamnya dan tidak boleh mengalah dari patokan i'tiqad. Artinya bahwa kita tidak boleh mau untuk kerjasama dengan satu kelompok yang mengkafirkan sahabat, yakni Syiah, Rafidhah. Kita tidak boleh mau untuk kerjasama dengan satu firqah yang menjadikan nyanyian itu sebagai bagian agamanya, yaitu Sufiyah, yang menjadikan mimpi-mimpi rujukan dalam hal agamanya, ini Sufiyah. Karena hal itu adalah berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip hukum Islam. Wa qala Syekhuna Ali ibn Muhammad al-Faqihi, guru kami berkata, yakni Ali bin Muhammad al-Faqihi, وهذه القاعدة المطلقة دون قيد. Kaidah ini kaidah yang mutlak, yakni yang digagaskan oleh Hasan al-Banna, duna qaid, tanpa ada ikatannya. Fasidatun wa batilatun, ini adalah kaidah yang rusak dan kaidah yang batil. Bi'annahu bi'ijma'il muslimin annahu la yasugh al-'udhr wala tanazul an musallimatil i'tiqad. Sebab dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa tidak ada uzur dan tidak harus mengalah atau tidak boleh mengalah dari meletakkan dasar-dasar i'tiqad, dasar-dasar akidah. Jadi kaidah yang digagaskan Hasan al-Banna ini dibantah habis oleh para ulama. Sebab kaidah itu adalah kaidah yang merusak. Ya. Kaidah itu kaidah yang mendorong manusia untuk kompromi dengan segala macam kebatilan. Qultu, aku berkata, fatabayyana, maka jelaslah, anna hadhihi al-qa'idata tubtilu man da'ahu min anna 'amala as-salaf as-salih min hadhihi al-ummati qudwatuhu huwa wa jama'atuhu. Jelaslah bahwa kaidah ini yang digagaskan oleh Hasan al-Banna menggugurkan apa yang diakuinya, bahwa amalan salafus saleh dari kalangan umat ini adalah panutannya dan panutan para pengikutnya. Wa mimma yubtilu da'wahu aydan ma qalahu fil ijtima' alladhi hadarahu ma'a lajnatin mushtarikatin amrikiyyah Britania. Di antara
yang menggugurkan pengakuannya Hasan al-Banna adalah ucapannya ketika menghadiri muktamar ma'alajnatin mustarikatin Amerikiyah Britania bersama Lembaga Kesatuan Amerika dan Inggris. Qala, dia berkata, Hasan al-Banna, وَالنَّاحِيَةُ الَّتِي سَأَتَحَدَّثُ عَنْهَا لُقْطَةً بَسِيطَةً. Bagian yang ingin aku kemukakan di sini adalah satu titik yang ringan, yang sepele saja, kata dia. Minal wijhatid diniyah, yakni dari sisi agama. Bianna hadhihi an-nuqtata qad la takunu mafhumatun fil 'alamil gharbi. Sebab titik ini terkadang tidak banyak dipahami oleh dunia barat. Walihada, oleh karena itulah, fa inni uhibbu an uwaddihaha biikhtisar. Aku ingin untuk menjelaskannya dengan singkat, kata Hasan al-Banna. Maka dia mengatakan di dalam muktamar tersebut tentunya yang dihadiri oleh orang-orang kufar, dan dia dalam hal ini sebagai atau dianggap sebagai perwakilan dari orang Islam karena dia menisbatkan dirinya dakwah beragama Islam. Katanya, fa'uqarrir, saya tetapkan, anna khusumatana lil yahud laysat diniyah, bahwa permusuhan kita bersama orang-orang Yahudi atau terhadap orang-orang Yahudi laysat diniyah, bukan karena agama. Ini kata Hasan al-Banna. Lianna al-Qur'an al-Karim hadza ala musafatihim wa musadiqatihim. Sebab Al-Quran yang mulia telah mengarahkan, telah menganjurkan untuk berbuat baik terhadap mereka orang-orang Yahudi dan mempercayai mereka orang-orang Yahudi. Kemudian katanya, wal Islamu syari'atun insaniyatun qabla an yakuna syari'atan qawmiyatan. Sedangkan Islam itu adalah syariat seluruh manusia sebelum menjadi syariat suatu bangsa. Wa qad asna 'alaihim wa ja'ala bainana wa bainahum ittifaqan. Sedangkan Allah telah memuji mereka orang-orang Yahudi dan menjadikan antara kita dengan mereka ittifaqan, ada satu kesepakatan atau ada satu kesamaan. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Kemudian dia mengangkat ayat wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendebat ahli kitab illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya, wa hinama arada an yatanawala mas'alat al-yahud tanawalha min al-wajhati al-iqtisadiyyah wal qanuniyyah. Ketika Allah ingin membicarakan tentang orang-orang Yahudi, maka Allah membicarakan dari sisi ekonomi dan perundang-undangan. Allah berfirman, فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَحِلَّتْ لَهُمْ. Karena kezaliman dari orang-orang Yahudi, maka kami haramkan atas mereka al-thayyibat, perkara-perkara yang baik, وَحِلَّتْ لَهُمْ, yang sebelumnya dihalalkan untuk mereka. Dan dari ucapan Hasan al-Banna ini kita dapat memahami bahwa menurutnya tidak ada beda antara Islam dan Yahudi. Sebab kata dia yang perlu digarisbawahi adalah bahwa permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu bukan karena agama. Berarti dia menganggap bahwa Yahudi dengan Islam itu sama. Tidak ada bedanya. Ini semua diakibatkan dari gagasan yang dikemukakannya. Kita kerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan saling memaafkan dalam perkara yang kita berbeda di dalamnya. Sampai dengan orang-orang Yahudi seperti itu. Sedangkan anak kecil saja mereka paham bahwa permusuhan antara Islam dengan Yahudi itu adalah karena agama. Karena anak-anak kecil itu banyak menghafal Quran surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Balil Yahud wal Nasara ya'lamuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa biha wa kaffara mukhalifaha." Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasara sendiri, mereka mengetahui kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus biha, dengan membawa permusuhan terhadap mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa kaffara mukhalifaha, dan mereka tahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkafirkan mukhalifaha, siapa saja yang menyelisihinya. Mithlu amrihi bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah, seperti perintahnya agar beribadah kepada Allah saja, tidak ada syarikat baginya. Wa nahyihi an ibadati ahadin siwallah, dan larangannya dari beribadah kepada seseorang selain Allah. Wa mithlu mu'adatihi lil yahudi wal nasara wal musyrikin wal sabiin wal majus, dan seperti permusuhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi, Nasara, musyrikin, sabiin, dan juga orang-orang Majusi. Aku berkata, kata penulis, ta'ammal akhil qari kalamahu rahimahullah. Lihatlah, saudaraku, ucapannya, yang ucapan dia, Hasan al-Banna. Yatabayyan anna al-yahuda anfusahum ya'lam. Ta'ammal akhil qari. Perhatikanlah, wahai saudaraku pembaca, kalamahu rahimahullah, ucapannya beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yatabayyan anna al-yahuda anfusahum ya'lamuna jayyidan. Jelas dari ucapannya beliau bahwa orang-orang Yahudi, mereka sendiri mengetahui dengan baik anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi mu'adatihim, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus bi mu'adatihim, dengan membawa permusuhan terhadap mereka orang-orang Yahudi dan Nasara. Fakaifa biman yantasib aw yansibu nafsahu lis-salafiyyah zawran wa buhtanan. Lalu bagaimana dengan orang yang menisbatkan dirinya kepada salafiyah, tentunya dengan kedengkian dan kedustaan. Wa ma'a hadza yaqul, kemudian dia mengatakan, fa'uqarru, aku tetapkan, anna khusumatana lil yahudi laysat diniyah, bahwa permusuhan kami, permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi laysat diniyah, bukan dari urusan diniyah, bukan urusan agama. Padahal orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri tahu kalau Muhammad itu diutus dengan membawa permusuhan terhadap mereka. Tetapi ini Hasan al-Banna mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama. Padahal Hasan al-Banna adalah orang-orang yang dilulukan oleh para pengikutnya, dikatakan sebagai as-syahid, sebagai orang yang syahid, diberikan rekomendasi oleh para pengikutnya as-syahid. Al-Mujaddid diberikan rekomendasi sebagai reformer, pembaharu dalam Islam. Al-Alimul Kabir diberikan gelar sebagai alim yang besar oleh para pengikutnya. Padahal hakikatnya Hasan al-Banna adalah seorang yang jahil. Allah Ta'ala berfirman, "Ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim." Tidak patut bagi kita untuk mengatakan yang seperti ini. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah, hadza buhtanun 'adzim, ini adalah kedustaan yang besar. Wa qala Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, "Indama 'uridat 'alaihi hadhihi al-maqalah," ketika disampaikan kepada beliau ucapan Hasan al-Banna bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama, maka kata Syekh bin Baz, "Hadhihi maqalatun batilatun khabithatun," ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang jelek. Al-Yahud min a'dan nasi lil mu'minin, orang-orang Yahudi itu
adalah musuh utama bagi kaum mukminin. Hum min asyarrin nas, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Bal hum asyaddun nasi adawatan lil mu'minin ma'al kuffar, bahkan mereka adalah manusia yang paling keras permusuhannya terhadap kaum mukminin. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Engkau akan mendapati bahwa manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang asyraku, menyekutukan Allah. Tiba-tiba Hasan al-Banna mengatakan permusuhan kita dengan Yahudi bukan karena agama. Lantas karena apa?